Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa diberikan kekuatan, kenikmatan sehingga kita senantiasa dapat melaksanakan ibadah salat subuh. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah, alhamdulillah kita hari ini sudah masuk ke tanggal 10 Agustus ya. Kalau tidak salah bertepatan dengan tanggal 15 atau 16 Safar ya. Jadi bulan depan kita sudah masuk ke bulan Rabiul Awal ya, di mana bulan depan ada peristiwa ya, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, istilah kata orang kampung ya, sudah mauludan lagi ya, Maulid Nabi insyaallah di bulan depan tanggal 12 Rabiul Awal. Ini dirahmati Allah, dan kebetulan pekan depan ya bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Ini kajian libur dulu ya, karena banyak yang upacara. Yang enggak upacara mungkin persiapan lomba ya. Yang lomba bukan hanya anak-anak, bapak-bapak juga kepingin lomba ya. Jadi insyaallah kita sama-sama memeriahkan ya hari kemerdekaan Republik Indonesia ya tanggal 17 Agustus. Sebagian ada yang masuk ke kantor karena mengikuti kegiatan upacara di hari Ahad, dan hari Seninnya tanggal merah, jadi kita libur. Sebagian dimanfaatkan untuk memeriahkan kegiatan 17 Agustus. Hadirin dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian pagi hari ini yaitu hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits ya. Saya lanjutkan hadis pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dzud dirhamain asyaddu hisaban min dzi dirham. Ya, kata Nabi, orang yang mempunyai 2 dirham itu lebih berat hisabnya daripada yang hanya mempunyai 1 dirham. Ya, wadud dinaroin asyaddu hisaban min dinar. Kata Nabi, orang yang punya 2 dinar itu hisabnya di akhirat nanti itu lebih berat daripada yang mempunyai 2 dinar. Jadi kata Nabi, yang punya 2 dirham, yang mempunyai harta, mempunyai uang 2 dirham, itu hisabnya lebih berat daripada orang yang hanya memiliki 1 dirham. Ya, dilanjutkan oleh Nabi, yang punya 2 dinar, ya, itu hisabnya lebih berat daripada yang mempunyai 1 dinar. Jadi di zaman Nabi, salah satu mata uang yang digunakan adalah ada dinar, ada dirham. Kalau dinar itu mata uang yang terbuat dari emas. Ya, kurang lebih di zaman Nabi 1 dinar itu 4,5 atau 4,25 gram. Jadi mata uangnya pakai dinar. Salah satunya yang digunakan. Ya, sekarang harga emas di atas 1 juta ya. Jadi salah satu mata uang yang digunakan adalah dinar. Dan dirham itu mata uang yang ketika zaman Nabi dibuat dari perak. Jadi orang yang mempunyai harta lebih banyak, intinya itu hisabnya akan dihisab oleh Allah. Itu hisabnya itu ya lebih berat daripada orang yang mempunyai harta sedikit. Jadi kalau kata ulama, kalau mempunyai harta yang sumbernya haram udah jelas, tanpa dihisab itu udah haram. Tapi kalau yang mempunyai harta yang halal,
itu akan dimintai pertanggungjawabannya, akan dihisab oleh Allah. Mulai ditanya asalnya dari mana, nyarinya dari mana, sumbernya dari mana. Udah dapat itu harta, udah dapat itu uang, udah dapat itu kekayaan, ditanya sumbernya dari mana, akan dihisab oleh Allah. Udah dapat itu uang, digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk kebaikan? Apakah sudah dikeluarkan haknya, mulai dari zakat, infak, sedekah, atau bisa jadi ada hak orang lain yang masih ada di dalam harta kita. Ya, jadi kata Nabi, orang yang mempunyai harta lebih banyak, 2 dinar itu lebih berat hisabnya daripada orang yang mempunyai harta 1 dinar. Jadi ketika zaman Nabi ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu sahabat yang disebut dalam sejarah As-Sabiqun al-Awwalun. Ya, salah satu orang sahabat yang masuk Islam di masa-masa awal Nabi. Ya, salah satu kategori 10 sahabat yang masuk Islam pertama, Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf suatu ketika bersama Rasulullah, ya, beliau disampaikan oleh baginda Nabi, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau adalah salah satu orang yang nanti akan paling lama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena engkau salah satu orang yang kaya pada saat itu. Jadi Abdurrahman bin Auf itu salah satu orang yang terkaya di zaman Nabi. Maka resikonya, ya, nanti oleh Allah akan dihisab paling banyak. Engkau akan masuk surga tapi akan dihisab paling lama karena hartanya banyak. Ya, makanya dalam sejarah kita menemukan Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat yang ingin miskin karena hartanya banyak, tapi susah miskin. Jadi ada orang kaya tapi susah miskin, pingin miskin karena supaya hisabnya itu cepat, mudah. Ya, jadi dalam sejarah itu tercatat Abdurrahman bin Auf salah satunya karena pingin miskin. Setelah terjadi perang Tabuk, ya. Perang Tabuk itu kalau dalam sejarah kurang lebih terjadi 50 hari. 20 hari ya di Tabuk, 30 hari dalam perjalanan. Ketika dalam perang Tabuk, setelah pulang dari perang Tabuk, ya, banyak pada saat itu para sahabat punya kurma karena ditinggal lama membusuk. Jadi punya kurma karena ditinggal terlalu lama, tidak dipanen, kurmanya pada busuk. Setelah pulang dari Tabuk, kurma-kurma itu udah pada busuk, kelamaan gak dipanen. Melihat itu Abdurrahman bin Auf dalam sejarah melihat ini kesempatan. Ada kurma busuk, kemungkinan bisa jadi dibuang. Kesempatan saya beli dengan harga mahal, dengan begitu harta saya berkurang. Jadi saking pengen miskinnya, kurma busuk dibeli dengan tujuan hartanya berkurang. Ya. Setelah dibeli kurmanya, kurma para sahabat, ya, pada saat perang Tabuk dalam sejarah kurang lebih bayangkan ada 30.000 pasukan Muslim. Jadi dari 30.000 pasukan Muslim, sebagian besar yang mempunyai pohon kurma, kurmanya busuk. Wah, itu bertonton ya, saking banyaknya sahabat yang ikut perang, saking banyaknya kurma yang busuk dibeli semua oleh Abdurrahman bin Auf. Kesempatan saya menjadi miskin. Setelah dibeli, semua dibeli dengan harga mahal, dengan harapan saya berkurang harta saya. Wah, berarti hisabnya semakin mudah, semakin cepat. Tiba-tiba ada utusan dari Yaman. Utusan dari Yaman, dari kerajaan Yaman datang, ya, menemui, ya, salah satunya Abdurrahman bin Auf mau membeli kurma busuk untuk obat. Salah satunya adalah untuk obat penduduk yang ada di Yaman yang sedang terkena penyakit. Salah satu obatnya dengan kurma busuk.
bahkan dibeli dengan 10 kali lipat harganya. Ini bukan tambah miskin. Ya, udah beli kurma busuk malah dibeli 10 kali lipat harganya. Otomatis itu hartanya nambah 10 kali lipat. Ya. Gak bisa miskin. Kenapa? Saking pingin bagaimana hartanya dihisab oleh Allah dengan begitu mudah. Ya, Abdurrahman bin Auf dalam sejarah juga diceritakan ketika ke Madinah, hijrah ke Madinah. Salah satu sahabat yang ikut bersama Nabi itu Abdurrahman bin Auf. Seluruh harta ditinggalkan di Makkah. Begitu sampai ke Madinah dipersaudarakan dengan kaum Ansor. Ya. Bahkan Abdurrahman bin Auf ini saking kayanya, saking orang memang bisnis, begitu sampai Madinah ada sahabat Ansor menawarkan sebagian hartanya, tapi nolak, nggak mau. Abdurrahman bin Auf dalam sejarah cukup meminta kepada sahabat, saya nggak mau kalau dikasih harta, cukup tunjukkan saya di mana pasar. Ya, jadi ini kalau orang pebisnis begitu, nggak mau dikasih duit, tapi dikasih di mana tempat untuk bisnis, dikasih tahu di mana pasar. Abdurrahman bin Auf dalam sejarah di Madinah begitu pindah tidak lama langsung menjadi seorang pengusaha baru di Madinah, langsung kaya lagi, nggak jadi miskin lagi. Pindah ke Madinah, harta semua ditinggalkan, tapi begitu sampai Madinah jadi pengusaha lagi. Ya. Ini artinya apa? Bahwa harta yang kita miliki, ya, yang semakin banyak yang kita miliki, itu hisabnya akan semakin berat, kata Nabi. Ya. Jadi kalau kita mempunyai 2 dinar, kata Nabi, lebih ringan kalau punya harta hanya 1 dinar. 2 dinar lebih berat hisabnya. Udah ditanya dari mana asal usulnya, digunakan untuk apa. Ini rahmati Allah. Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah, apapun yang kita miliki saat ini, ya harus kita siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua harta yang kita miliki ya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, ya, ada sebuah buku yang ditulis oleh Ibnul Qayyim, ya, Al-Jauziyah. Jadi Ibnul Qayyim itu salah satu penulis buku, ya, banyak kitab-kitabnya tentang akhlak. Salah satunya ada Tibbul Qulub, ya. Jadi dalam Tibbul Qulub Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menceritakan salah satu orang yang dihisab paling lama hisabnya itu ada 2. Yang pertama karena harta yang dimilikinya. Yang kedua karena tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, salah satu yang menjadikan orang akan dihisab lama, yang pertama kata Ibnul Qayyim, itu yang pertama karena harta yang kita miliki, ya, mulai dari kita mempunyai harta sendiri, ya, kita mulai bekerja sampai wafat nanti, semua harta yang kita miliki akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Yang kedua adalah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, salah satu tentu nikmat yang diberikan oleh Allah adalah nikmat waktu, ya, nikmat kesempatan. Banyak waktu yang diberikan oleh Allah, apakah sudah mensyukuri atau tidak atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kata Ibnu Qayyim, kalau kita telah diberikan banyak nikmat, manfaatkan nikmat itu dengan beribadah kepada Allah, karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia yang diberikan oleh Allah saat ini adalah nikmat. Karena tidak semua orang mempunyai usia yang panjang. Ya, ada orang baru lahir 1 hari, 2 hari, 1 bulan sudah dipanggil oleh Allah meninggal. Ada orang yang mungkin masih SD meninggal.
Tapi kita yang sampai saat ini mungkin sudah berkeluarga, usianya di atas 40 tahun, 50 tahun, begitu banyak nikmat sejak kita lahir, itu akan semua diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk memperingan hisab kita, nikmat usia, nikmat semua yang diberikan oleh Allah, ya, waktu, keluangan, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang kata Ibnu Qayyim adalah terkait dengan harta yang kita miliki. Ya, harta yang kita miliki setelah kita berusaha mencari harta banyak yang saat ini kita miliki, sedikit ataupun banyak, kita harus mempersiapkan diri. Apakah harta kita sudah digunakan di jalan Allah atau belum? Atau jangan-jangan masih ada yang titipan orang, ya, zakat, infak, hak orang lain yang masih ada di kita yang belum tertunaikan. Jangan-jangan demikian. Kalau masih ada yang belum kita tunaikan, mari kita tunaikan. Karena harta yang kita miliki, harta yang sudah kita cari, yang kita miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan hadis pada pagi hari ini dari kitab Mukhtarul Ahadits, kata Nabi bahwa orang yang mempunyai 2 dirham, hisabnya itu lebih berat daripada yang mempunyai 1 dirham. Orang yang mempunyai 2 dinar, kata Nabi, hisabnya lebih berat daripada orang yang mempunyai 1 dinar. Oleh karena itu, kesimpulannya, hadirin yang dirahmati Allah, ya, karena kita sama-sama tentu mempunyai banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah, salah satunya adalah harta dari Allah Subhanahu wa taala. Mari tentu kita harus mempersiapkan harta yang kita miliki harus digunakan di jalan Allah. Karena mudah-mudahan nanti pada saat dihisab, ya, harta yang kita miliki adalah sudah dipergunakan dengan hal-hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.